Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wal amru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pecinta sejarah, CAN TV saat ini berada di kota Muntilan. Mungkin tidak asing lagi dengan nama Bambu Runcing, karena Bambu Runcing terdapat sejarah pada kemerdekaan Indonesia. Saat ini CAN TV berada di Monumen Bambu Runcing yang ada di kota Muntilan, tepatnya di daerah Perumpung Muntilan. Monumen ini dibangun untuk mengenang para pahlawan yang berjuang melawan penjajah bersenjatakan bambu runcing. Monumen berbentuk menyerupai bambu runcing ini tepatnya berada di sebelah barat kota Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada juga yang berkata monumen ini merupakan monumen selamat datang bagi orang yang memasuki Muntilan dari arah Magelang atau Semarang. Dan biasanya orang yang melewati tempat ini sedikit kebingungan karena yang sebelumnya jalur dua arah menjadi satu arah. Tapi teman-teman janganlah khawatir, teruslah berjalan sampai nanti ketemu di jalan kedua arah Jogja. Monumen Bambu Runcing dibangun pada tahun kurang lebih 1970-an dan sekarang menjadi taman terbuka bagi seluruh warga Muntilan dan sekitarnya. Bagi sebagian orang, mungkin termasuk warga sekitar, Bambu Runcing punya arti tersendiri. Penasaran siapakah yang membangun atau yang mengarsitek atau yang menggambar? Inilah dia, tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Dulkamit Jayaprana, pembuat monumen Bambu Runcing Muntilan. Dulkamit Jayaprana adalah salah satu maestro seniman patung yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang. Jangan menyepelekan pemahat batu yang saat ini. Selain karya-karya yang fenomenal seperti monumen Bambu Runcing yang ada di Perumpung Muntilan dan masih kokoh berdiri sampai saat ini meskipun sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Orangnya berambut gondrong, santun, cara berbicaranya pun sangat sopan meski dengan orang-orang yang jauh lebih muda. Beliaulah yang bernama Dulkamit. Darah seni pahat berasal dari ayahnya yang bernama Salim Joyopawiro. Dulkamit kecil berkarya membuat patung sampai sekarang, sementara keluarganya yang lain pun membuat alat-alat rumah tangga seperti coek, kicing, pipisan, lesung, dan sejenis lainnya. Semangat sang maestro, patung ini patut diacungi jempol karena dengan kepawiannya telah menggugah pemahat patung lainnya. Tak heran jika di daerah Taman Agung Perumpung Muntilan Tejowarno banyak bertebaran kerajinan dari batu-batu yang berasal dari Gunung Merapi. Dan di sekitar tempat inilah banyak pembuat kerajinan dari batu, termasuk miniatur Candi Borobudur dan yang lainnya. Jadi bagi teman-teman yang mau berwisata ke tempat ini, Taman Bambu Runcing gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tempat ini sangatlah sejuk, nyaman untuk kita bersantai atau jalan-jalan bersama anak-anak atau keluarga. Tempat ini difasilitasi dengan taman bermain anak-anak, juga ada tempat ibadah dan toilet, dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan mohon untuk para
penikmat Taman Bambu Runcing, jagalah kebersihan. Bambu runcing adalah senjata tradisional simbol perjuangan di Monumen Bambu Runcing. Perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda tidak terlepas dari keberadaan bambu runcing sebagai senjata. Meskipun hanya sebuah senjata yang sederhana, namun dari bambu runcing inilah para penjajah akhirnya pergi meninggalkan Ibu Pertiwi. Untuk mengingat keberadaan bambu runcing ini, di Perumpung Muntilan telah dibangun dan ada pula di beberapa tempat lainnya. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuang masih harus terus dilanjutkan. Kali pertama senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini lambang bambu runcing banyak digunakan di berbagai daerah Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Senjata bambu runcing digunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tercetusnya bambu runcing itu sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia, sementara perjuang masih harus terus dilanjutkan. Maka dari itu, para pejuang Indonesia menggunakan peralatan seadanya untuk dijadikan senjata, yaitu bambu. Penyetus bambu runcing pertama kali ialah Kiai Subhi Parakan asal Temanggung, seorang ulama. Barisan bambu runcing merupakan salah satu laskar perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Laskar ini bermula dari gerakan lokal Barisan Muslimin Temanggung, disingkat BMT. Dalam laskar ini, peran kiai yang paling dominan dalam memberikan kekuatan kepada para pejuang. Pada Oktober 1945, Kiai Raden Sumo Miharjo menyuruh Haji Abdurrahman bin Subhi memanggil para pemuda desa Parakan Kauman agar mencari bambu wulung untuk dibuat bambu runcing. Setelah dapat bambu tersebut, segera dibawa ke rumah Kiai Raden Sumo Miharjo untuk didoakan agar dapat dijadikan senjata. Kemudian beberapa hari setelah BMT dibentuk, para pejuang Banyumas datang untuk mendoakan bambu runcing mereka guna melakukan penyerbuan ke Ambarawa. Semenjak saat itu, kabar mengenai bambu runcing itu menyebar hingga ke seluruh daerah. Sampai akhirnya senjata bambu runcing pertama kali digunakan saat pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Menurut catatan, sekitar 10.000 orang setiap harinya selama sekitar 1 tahun datang ke Parakan untuk mendoakan senjata bambu runcing mereka. Menurut versi lain, pencetus gerakan perjuangan dengan senjata bambu runcing dalam pengertian sebagai senjata perjuangan yang bersifat massal dan nasional. Senjata bambu runcing pernah dipakai latihan ketentaraan CNN dan pada zaman Jepang, tetapi khusus penggunaan senjata bambu runcing dengan doa dan pengisian tenaga dalam. Memang hal ini secara tegas dapat dikatakan dimulai dari Parakan Temanggung. Siapa para kiai yang terlibat? Ada beragam pandangan, namun semua merujuk pada tokoh penting di Parakan, yakni Kiai Haji
Subhi, dan Kiai Haji Raden Sumo Gunardo, dan para kiai lain Parakan dan Temanggung seperti Kiai Haji Muhammad Ali, pengasuh pesantren tertua di Parakan, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Istakhori, dan kelanjutannya juga Kiai Haji Manzur dari Temanggung, dan berbagai kiai di NU Temanggung, khususnya MWC Parakan. Musuh Indonesia setelah proklamasi menjadi sangat banyak dan dengan kekuatan besar. Jepang yang masih bercokol, Belanda yang ingin menguasai lagi, dan sekutu yang juga akan menjelajah menggantikan Jepang dan Belanda. Maka praktis keperluan persenjataan yang dibutuhkan, bambu runcing dan peralatan tradisional lain menjadi alternatif, murah dan bersifat massal. Kekuatan doa menjadi faktor utama kekuatan alat-alat tradisional tersebut. Ternyata dalam realitas sejarah, berjuang dengan menggunakan senjata bambu runcing terjadi pada hampir semua medan perang. Laskar-laskar rakyat, BKR, AMRI, Hizbullah, Sabilillah, dan sebagiannya yang terlibat pada pertempuran di berbagai peristiwa menggunakan senjata bambu runcing sebagai senjata utama sebelum mereka mampu merebut senjata musuh. Sekian dari Cakyan TV. Semoga ulasan dari Cakyan TV dapat bermanfaat. Maka marilah kita bersama-sama mengingat para pejuang, mengingat betapa pedihnya, betapa gigihnya, betapa teguhnya. Marilah kita bersama-sama untuk bersatu kembali, menyatukan kekuatan, meyakinkan diri untuk bersama-sama. Ada pepatah bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Marilah bersama-sama mengingat para pejuang. Maka dari itu, kita semua sangatlah penting untuk mengingat sejarah, karena para pejuang tidak mudah untuk melewati dan memperjuangkan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betapa pentingnya kita mengingat sejarah para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari kami mohon pamit, mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.